Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herna Yumunandar, NIM 19081071118. Di sini saya akan mensimulasikan RPP pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1 mengenai tema hukum bacaan mim sukun. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, bagus. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, coba lihat gambar di LKS halaman 30. Sudah dilihat? Sudah. Ayo, siapa yang ingin pintar membaca Al-Quran seperti gambar di atas? Nah, kalau ingin pintar membaca Al-Quran, perlu belajar tajwid, yakni pengetahuan kaidah tentang membaca Al-Quran, agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan membaca. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bacaan hukum mim mati atau mim sukun di dalam tajwid. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat mengetahui penjelasan mengenai hukum bacaan mim sukun dan dapat mengetahui contoh bacaan mim sukun. Apa itu bacaan mim sukun? Hukum bacaan mim sukun adalah jika huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim mati atau mim sukun ada 3 macam, yakni ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Oke, yang pertama hukum bacaan mim sukun, idhar syafawi. Idhar artinya jelas dan syafawi artinya 2 bibir. Jadi cara membacanya harus jelas. Kemudian ketika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut idhar syafawi. Contoh hukum bacaan idhar syafawi. Yang pertama, fi amwalihim haqq am ja'alu ka'amthali la'allakum tattaquna. Contoh pertama terdapat hukum bacaan idhar syafawi. Mim mati bertemu wawu dan mim mati bertemu ha. Dan yang kedua, mim mati bertemu huruf jim. Contoh yang ketiga terdapat hukum bacaan idhar syafawi. Mim mati bertemu sa. Dan contoh yang keempat terdapat huruf mim mati bertemu ta. Nah, Ibu tunjuk satu orang ya. Coba Bima, tolong cari hukum bacaan idhar syafawi. Ya, betul. Coba sekarang bacakan dengan benar. Ya, betul. Selanjutnya, hukum bacaan yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya 2 bibir. Jika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi, yang harus dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh hukum bacaan ikhfa syafawi. Contoh yang pertama, wa may ya'tasim billah wa ma hum bi kharijina taqikum ba'sakum. Coba sekarang Risma cari hukum bacaan ikhfa syafawi. Ya, betul. Bacakan. Ya, betul. Selanjutnya, hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham mimi,
yaitu apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Cara membacanya dibaca mim rangkap atau ditasydidkan dengan mendengung. Idgham mimi juga bisa disebut dengan idgham mutamatsilin. Contoh bacaan idgham mimi atau bisa disebut juga dengan idgham mutamatsilin. Yang pertama, mithlahum ma'ahum ajrohum marrotain. Nah, coba sekarang Novi contohkan, cari hukum bacaan idgham mimi. Nah, salah, bukan itu. Ayo coba cari lagi. Ingat ya, idgham mimi itu jika ada huruf mim bertemu dengan mim. Cari lagi. Ya, betul. Coba bacakan. Ya, betul. Usai mengetahui 3 macam pembagian hukum bacaan mim mati atau mim sukun lengkap dengan contohnya, sekarang coba kalian cari dalam Al-Quran atau Juz Amma hukum bacaan mim sukun yang terdiri dari ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Dan coba sekarang buka LKS-nya halaman 43. Kalian kerjakan juga soal yang ada di buku. Setelah itu kalian kumpulkan, nanti ibu akan menilainya. Paham? Ya. Oke, cukup sekian pertemuan pada pembelajaran hari ini. Kita telah mengetahui hukum bacaan mim sukun yang terdiri dari idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Semoga setelah kita mempelajari hukum tajwid tersebut, kita dimudahkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga ilmu kita yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Amin. Sebelum menutup pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.